Shalom adik-adik. Selamat pagi. Pagi ini kita mulai sekolah minggu ya. Ibadah kali ini akan dilayani oleh Kakak Agustin dan Kakak Iing. Adik-adik, sebelumnya kita akan berdoa. Sikap yang baik. Yuk kita mulai berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan, Kau sudah pimpin kami, Kau sudah ajak kami Tuhan untuk bersekolah minggu melalui online ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, memimpin ibadah kami pada pagi hari ini, mulai awal, pertengahan hingga selesai. Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin kami, ibadah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, ayo berdiri semua ya. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian, sukacita dari terbit pujian matahari. Iya. Terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Kalau begitu kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian setinggi-tingginya langit. Memakai gerakan ya semuanya. Tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Adik-adik, setelah kita memuji Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita akan menyanyikan pujian firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan pada hari ini akan dibawakan oleh Kak Ripka. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang kenaikan Tuhan Yesus. Yuk kita mau siapkan hati, tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk mendengarkan cerita firman-Mu dengan baik, supaya firman Tuhan dapat bertumbuh, dapat tertanam di dalam hati kami, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan cerita firman-Mu. Amin. Nah, adik-adik, perhatikan cerita ini dengan baik, pasang telinga kalian, supaya apa?
supaya nanti kita nggak ketinggalan, kita nggak terlambat saat Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Yuk sama-sama kita dengerin cerita firman Tuhan. Judul cerita hari ini adalah Dia akan datang kembali. Setelah Yesus bangkit 40 hari kemudian, Ia membawa murid-muridnya dan sekitar 500 pengikut lainnya ke dekat Betania, Bukit Zaitun. Nah, mau ngapain ya kira-kira Tuhan Yesus ke sana? Ketika mereka sampai di sana, Tuhan Yesus memberi pesan kepada murid-muridnya supaya mereka memberitakan Injil keselamatan kepada seluruh bangsa, kemana-mana, sampai Tuhan datang lagi nantinya. Dan Tuhan Yesus juga berjanji akan menyertai mereka sampai kesudahan zaman. Ketika Tuhan Yesus masih berbicara dengan mereka, tiba-tiba ada awan turun dari langit. Lalu Tuhan Yesus dibawa naik ke surga. Murid-murid melihat Yesus naik terus sampai gak kelihatan lagi. Ketika murid-murid sedang memandang ke atas, tiba-tiba 2 orang malaikat muncul di hadapan mereka. Malaikat itu berkata kepada murid-murid Yesus, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Wow, ternyata adik-adik, Tuhan Yesus akan datang lagi loh. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus gak langsung diam aja di surga. Tahu gak apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus melihat anak-anaknya, menyertai anak-anaknya, terus bekerja melayani Tuhan, dan terus setia mengiring Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan akan segera datang. Tapi kapan waktunya? Kita gak tahu. Tuhan Yesus bilang Dia akan datang seperti pencuri. Jadi kita mesti siap sedia selalu. Sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid pun mengikuti perintah Tuhan. Mereka diberi pesan untuk berdoa menantikan kedatangan Roh Kudus. Mereka berdoa menantikan Roh Kudus dan berdoa menantikan Tuhan Yesus datang kembali. Sampai saat ini adik-adik, semua anak Tuhan menanti-nantikan kapan Tuhan Yesus datang kembali. Tapi bukan sebagai bayi lagi loh, bukan bayi yang lahir di Bethlehem lagi, bukan. Dia datang sebagai raja di atas segala raja. Dia datang sebagai hakim yang akan menghakimi dunia, yang akan mengadili dunia. Nah, adik-adik, kita harus siap sedia. Jangan malas beribadah, jangan malas berdoa. Tuhan Yesus berpesan kepada murid-muridnya sebelum Dia naik ke surga, jangan tinggalkan Bethlehem sampai Roh Kudus turun atas kalian. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan saat menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya? Jangan tinggalkan Bethlehem artinya persekutuan kita dengan Tuhan jangan sampai ditinggalkan. Jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan doa dan menyembah. Makanya adik-adik, kalau hari Minggu, ayo kita ibadah. Tapi Kak, sekarang kan kita gak bisa ibadah ke gereja. Gimana dong? Tahu gak, adik-adik bisa ikut ibadah online seperti sekarang. Ajak papa dan mama untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama kalian. Karena Tuhan berjanji, jika ada 2 atau 3 orang berkumpul, Dia akan hadir. Jadi, jika adik-adik bersama dengan papa mama berkumpul untuk memuja dan menyembah Tuhan, maka Tuhan juga akan hadir di situ. Itu juga ibadah. Ketika kalian memuji Tuhan, Tuhan bertahta di atas pujian kalian. Kedua, apa yang harus kita lakukan saat menunggu kedatangan Yesus? Selain beribadah, selain menyembah, adik-adik juga harus baca terus janji-janji dan firman-Nya dalam Alkitab agar tetap hidup dalam pimpinan Tuhan. Nah, Alkitabnya dibaca nggak? Baca ya setiap hari. Nah, selain itu, apa yang harus kita lakukan saat menunggu kedatangan Yesus yang kedua kalinya? Yaitu hidup benar menurut
firman Tuhan. Jangan menyimpang dari jalan Tuhan. Jangan hidup menurut kemauanmu sendiri. Jangan nakal, jangan bandel, jangan suka berkata kasar, berkata yang gak baik. Jangan suka berbuat gak baik juga. Itu adalah hidup menurut firman Tuhan. Ikuti semua yang sudah adik-adik baca, adik-adik renungkan, lalu adik-adik lakukan. Itu baru anak-anak Tuhan yang hebat. Nah, adik-adik, kakak punya satu cerita lagi tentang kehidupan. Judulnya My Way atau Ikuti Caraku Sendiri. Nah, ini nih, perhatiin baik-baik ya. Kisah ini berasal dari Argentina ketika musim dingin. Ada seorang tukang pos bernama Pak Semi. Dia harus tetap bekerja sekalipun hujan lebat, sekalipun hujan badai, sekalipun hujan salju. Pak Semi ini gak boleh berdiam diri. Dia harus tetap bekerja, mengantarkan surat-surat penting. Salah satu surat yang penting dan darurat adalah sebuah surat untuk Thomas. Surat itu sangat penting dan harus segera diterima Thomas. Itu sebabnya Pak Semi dengan menggunakan perlengkapan pakaian musim salju dan sekop di tangannya mengantar surat itu ke rumah Thomas. Kira-kira surat apa itu yang diterima Thomas ya? Sesampai di rumah Thomas, anak muda ini dengan gembira menerima surat itu. Wow, ternyata itu surat penting adik-adik. Ternyata isinya berita duka dan berita sukacita. Berita dukanya adalah Paman Pierre yang tinggal di kota sudah meninggal. Tapi berita sukacitanya, Paman Pierre mewariskan loh adik-adik semua hartanya kepada Thomas. Wah, Paman Pierre ini kaya raya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya Thomas harus tiba sebelum tanggal 15 bulan ini. Wah, berarti Thomas harus buru-buru pergi ke sana. Selamat ya Thomas, kamu akan segera menjadi seorang jutawan, seorang miliuner, kata Pak Semi. Kamu akan kaya raya karena pamanmu di kota itu sangat kaya. Aku senang sekali, kata Thomas. Karena itu aku akan bekerja dulu, sebentar saja, agar aku bisa ke kota dengan kereta anjing. Adik-adik, kalau di daerah bersalju, mereka gak bisa naik mobil loh. Mereka harus pakai naik kereta anjing yang membawa mereka yang bisa berlari di atas salju. Tapi adik-adik, Pak Semi berkata, jangan lama-lama Thomas, nanti kamu keburu gak bisa dapetin harta warisan itu. Ikutlah denganku sekarang, karena beberapa hari lagi diperkirakan akan badai salju loh. Kita bisa berjalan dan hanya butuh waktu 5 hari kita sudah sampai di kota. Maaf Pak, saya akan menempuh jalan sendiri. Tapi terima kasih atas kebaikan hati Bapak ya, kata Thomas menolak ajakan Pak Semi. Beberapa hari kemudian, uang Thomas sudah cukup. Lalu dia membeli kereta anjing. Ia pun berangkat ke kota dengan kereta anjing. Tapi badai salju yang hebat yang pernah diceritakan Pak Semi ternyata benar adik-adik. Badai salju yang hebat ternyata datang, sehingga Thomas tidak bisa melanjutkan perjalanan. Ia harus berhenti dan menginap di sebuah penginapan. Lalu ia tinggal di situ selama beberapa hari. Wah, adik-adik, tanggal 15 itu sudah dekat loh. Tinggal beberapa hari lagi. Ketika Thomas sadar, ia segera mengambil kereta anjingnya dan berangkat. Thomas memaksa kereta anjingnya untuk menembus salju dan udara dingin. Akhirnya, anjing-anjing itu kelelahan adik-adik. Kelelahan dan kedinginan dan akhirnya mati. Thomas terpaksa menginap lagi. Nah, adik-adik tahu nggak? Waktunya tinggal 2 hari lagi. Waduh, 2 hari lagi. Sementara kota itu masih jauh kalau harus berjalan kaki. Thomas berkata, besok pagi aku harus segera berangkat. Thomas bertekad akan melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Subuh-subuh, Thomas berjalan menembus udara dingin, melewati hutan menuju ke kota. Thomas berharap besok pagi ia sudah tiba di kota dan menemui pengacara untuk mendapat harta warisan yang besar. Dengan semangat, ia pun berjalan cepat. Tapi karena udara dingin, Thomas pun lelah, lapar. Thomas
Thomas tidak bisa melanjutkan perjalanan. Dengan susah payah, ia berusaha merangkak, berjalan terus menembus udara dingin. Nah, adik-adik, kira-kira Thomas bisa sampai nggak ya besok pagi? Dia berjalan dan berjalan, dan ternyata waktu yang ia butuhkan untuk sampai ke kota itu tidak cukup hanya 1 hari. Padahal harta warisannya akan hangus, hartanya akan hilang kalau ia tidak sampai besok. Nah, adik-adik, dengan susah payah akhirnya Thomas sampai di kota itu. Tapi kapan ia sampai? Hari berikutnya, sudah lewat 1 hari. Dan baru malam harinya ia menemukan kantor pengacara yang disebutkan di surat wasiatnya. Tapi sayangnya kantor pengacara itu sudah tutup selamanya. Dan warisan si Thomas pun hangus. Thomas pun menyesal karena tidak mau mengikuti ajakan Pak Semi, si tukang pos. Ia lebih memilih jalannya sendiri dan akhirnya ia rugi, adik-adik. Nah, apa hubungannya cerita ini dengan kenaikan Yesus Kristus? Perhatikan baik-baik, adik-adik. Tuhan Yesus akan segera datang. Siapkanlah dirimu. Firman-Nya berkata, hiduplah sesuai dengan jalan Tuhan, bukan sesuai dengan caramu. Ikuti firman Tuhan, bukan ikuti caramu sendiri, supaya kamu selamat dan mendapat warisan surga yang mulia. Saat Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk menjemput kita semua, Amsal 12 ayat 15 berkata, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijaksana. Jadi, adik-adik, perhatikan setiap firman Tuhan yang disampaikan setiap minggu. Firman yang kalian baca untuk menuntun kalian. Kalian siap sedia ketika Tuhan datang, kalian bisa diajak Tuhan Yesus. Tapi kalau kalian hidup sendiri dengan cara sendiri seperti Thomas tadi, terlambat. Besoknya sudah gak dapat warisan. Ketika Tuhan Yesus datang dan kalian tidak hidup sesuai firman Tuhan, kalian ditinggal dan kalian tidak bisa meminta ampun lagi sama Tuhan. Kalian ditinggal dan kalian binasa selamanya. Jadi perhatikan baik-baik. Tuhan Yesus yang sudah naik ke surga akan datang lagi menjemput kalian semua. Siapkan dirimu, hidup baik, hidup benar, turuti firman Tuhan. Baru kalian menjadi anak-anak Tuhan yang hebat. Amin buat cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini yang sudah mengingatkan kami kembali bahwa Tuhan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kami dan akan segera datang untuk menjemput kami. Tolong kami Tuhan supaya kami hidup sesuai dengan firman-Mu, agar kami tidak hidup dengan cara kami sendiri, supaya ketika Engkau datang menjemput kami, Engkau mendapati kami siap sedia dan kami layak untuk diangkat bersama Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami bisa hidup benar sesuai dengan firman-Mu setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.